Halo guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue ngasih film yang berjudul Kyler Limo. Film ini dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Kyler Limo yang memiliki misi balas dendam terhadap organisasi kriminal yang telah membunuh ayahnya dan bertekad mempelajari bela diri dan ahli samurai. Akankah Limo berhasil membalaskan dendamnya untuk sang ayah? Saksikan terus channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan video terbarunya di channel ini. Dan inilah Kyler Limo dimulai. Di awal film kita diperlihatkan anak buah Chiao Tanseng lagi sembahyang dan diawasi oleh beberapa polisi karena kasus pembunuhan tersebut. Setelah sembahyang selesai, polisi tersebut beraksi dan berharap menangkap sekelompok itu. Namun si botak ini berhasil lompat ke bawah dari atas lantai dan berhasil lolos. Polisi tersebut tetap mengejarnya, namun polisi itu kehilangan jejak. Si botak ini bertemu gadis yang ternyata gadis ini adalah anak dari si ayah yang telah ia bunuh oleh si botak ini. Lalu mereka pun berduel karena si botak ini kalah. Dia mengeluarkan pisaunya yang dimana pisau itu terdapat racun. Limo melawannya dengan tangan kosong. Namun di sini Limo terkena goresan di bagian pahanya. Si botak ini ternyata gak boleh dianggap remeh ya. Jago juga main pisau. Limo mengambil kedua pedangnya dan pertarungan lagi pun beraksi. Keduanya pun jago, tapi di sini si botak ini berhasil terkalahkan dan Limo pun menghabisinya. Di sini kita diperlihatkan inspektur kepolisian. Dia berkata mereka menyuruh menangkapnya hidup-hidup karena dia adalah satu-satunya jalan menuju klub Gore Entertainment. Tapi mereka gagal karena si gadis itu mengincar nyawanya. Di sini Limo mulai lemah karena racun dari pisau tersebut sudah mulai menjalar ke seluruh tubuhnya dan Limo pun pingsan. Di sini kita diperlihatkan seorang cewek yang bernama Snake Red. Mereka adalah anak buah Chiao Tanseng. Mereka berbisnis penjualan sabun-sabun. Kembali lagi di Limo. Limo berada di suatu tempat. Ya tentu saja sih tempat itu tempat orang yang telah menolongnya dari kematian. Cowok ganteng ini bernama Yang Wen. Ketika cowok ini mau memberinya ramuan, lalu Limo terbangun dan langsung mencekiknya dan berkata apa yang sudah terjadi pada dirinya. Yang Wen pun menjawab dia melihatnya sudah tergeletak di jalan dan membawanya ke tempat ini dalam keadaan pingsan dan kakinya terluka. Di sini Limo sudah mulai ada rasa suka terhadap Yang Wen karena sudah berkali-kali menolongnya. Kayaknya sih jatuh cinta. Cowok ini bernama Yuan Liang, seperguruan dengan Kyler Limo. Yuan mengira Limo sudah tewas karena kejadian tersebut. Dan Yuan berkata, orang yang mau membunuhnya di awal film sampai menjatuhkan ke sungai adalah orang-orang Yuan. Yuan berkata dia mau menyelamatkan si Limo dengan menjatuhkan dia ke sungai agar Limo tak celaka. Karena orang tersebut adalah mata-mata untuk mengetahui tempat klub Gore Entertainment. Yuan menyuruh Limo untuk melacak Snake Red tersebut sampai ke tempat goa rahasia Gore Entertainment. Snake Red dan sekelompok berandal ini akan melakukan perdagangan sabun-sabun dan dilihat oleh Limo dari kejauhan. Limo mengikuti mobil mereka karena Snake Red mengetahuinya. Dia menyuruh temannya untuk pergi duluan. Mereka pun berpisah arah dan Limo mengejar Snake Red. Dan sekarang giliran Snake Red mengejar Limo mengarah ke sebuah hutan yang terdapat pepohonan di mana mobil tersebut tak bisa masuk. Dan Snake Red menarik pedangnya. Mereka pun bertarung di sini, tidak ada yang terkalahkan. Mereka sama-sama jago pedang. Hampir saja si Limo melukai perutnya. Dan Limo pun juga hampir tangannya copot. Di sini Snake Red kalah karena tanpa pedang. Kalau ada ya belum tahu deh siapa yang menang. Di sini Limo memberi pertanyaan, letak lokasi Chiao Tanseng dan keduanya mengirimnya ke surga. Pertanyaan itu sangat berat sekali cuy, dan akhirnya Snake Red tewas. Berita itu didengar oleh Chang Seng bahwa Snake Red sudah tewas, dan Chang Seng menyuruh anak buahnya untuk memecahkan masalah ini. Di sini kita diperlihatkan Limo dan Yuan. Dia bilang dia menyuruh untuk mengikutinya, bukan untuk membunuh si Snake Red.
Yuan berkata identitasnya akan terbongkar dan tak akan bisa menemukan Gua Gold Entertainment, dan yang pasti klub Gold Entertainment akan mencari mereka berdua. Yuan menyuruh adiknya tetap berhati-hati karena Snake Rat sudah mati. Lalu tiba-tiba saja datang seorang klub entertainment dan langsung menyerang anak buah Yuan. Tanpa sepatah anak buah pun, Chang Seng menyerang mereka. Mereka pun bertarung. Adik Yuan tersebut kabur, namun orang tersebut mengejarnya. Sesampai di daratan, mereka pun bertarung. Mereka pun saling menghajar, namun di sini dia kalah dan klub Gold ini menanyakan siapa pelakunya. Dia pun menjawabnya bahwa Yuan Liang pelakunya. Tanpa sepatah kata, klub Gold pun menghabisinya. Di sini kita diperlihatkan Yang Wen sedang menuju kamarnya. Ternyata di sini sudah ditunggu sama Limo. Kayaknya si Limo jatuh cinta pada Yang Wen karena sudah berkali-kali mengobatinya. Keesokan paginya Yang Wen dan Limo semakin tambah dekat aja, dan tiba-tiba saja datang dua polisi dan memanggil Yang Wen. Yang Wen pun menghampirinya. Polisi ini menanyakan apakah ada seorang wanita dekat sini, dan wanitanya kasus pembunuhan berantai. Namun murid Yang Wen memberitahu bahwa di dalamnya ada seorang wanita. Mereka pun menuju ke atas. Sampai di sana, Limo sudah tidak ada. Yang Wen pun diinterogasi di kepolisian. Yang Wen menjawab bahwa dia bertemu dengannya hanya 2 kali saja. Di saat Limo pulang, dia sudah dikepung oleh anak buah klub entertainment. Limo pun menghabisinya sampai tewas. Ternyata cuma bayangan doang. Limo pun berhasil ditangkap dan dibawa ke suatu tempat. Mereka pun mengikatnya di tempat ini, tapi Limo berhasil melepaskan ikatannya. Limo menghajar mereka. Limo pun keluar dari tempat itu dan membunuh yang lainnya tanpa ampun. Limo pun berhasil menemukan tempat rahasia Gold Entertainment. Limo pun masuk ke dalam secara diam-diam. Ternyata tempat itu simpel juga ya, tanpa gedung, hanya cuma menggunakan kain saja sebagai pembatas. Wajib dicontoh nih. Ternyata mereka pebisnis penjualan narkotik dan juga sabun-sabun. Limo menaruh beberapa bom dalam kardus tersebut. Limo pun menembaki mereka selagi mereka baru keluar, dan baku tembak pun terjadi. Karena peluru habis, Limo menghajar mereka dengan tangan kosong. Chang Seng berlari dan bersembunyi di sebuah gubuk kecil. Limo terus bertarung karena jumlah mereka sangat banyak. Akhirnya Limo berhasil lolos kabur. Diperlihatkan dua polisi yang sikapnya sama-sama konyol. Disuruh mengawasi malah molor, hampir lo gue gampar. Kembali lagi ke tempat tadi, cowok ini kelihatannya hebat banget ya kungfunya. Dan Limo menendangnya dari atas. Mereka pun bertarung dan tak ada satupun yang terkalahkan. Mereka pun sama-sama kuat. Namun akhirnya Limo berhasil mengalahkannya dan melemparkan sebuah bom ke tempat kardus itu, di mana dalamnya telah terisi bom, dan ledakan pun terjadi. Chang Seng pun keluar menuju tempat ledakan tersebut, dan Chang Seng menelpon anak buahnya, namun yang mengangkatnya adalah si Limo. Chang Seng disandera oleh Yuan Liang. Ternyata yang membunuh ayahnya si Limo adalah suruhan dari Yuan Liang. Astaga naga, bosok di balik selimut ini. Pembicaraan ini tuh semua didengar oleh si Limo, dan Yuan akan membunuh si Limo juga. Ternyata Yuan membalikkan fakta agar si Limo membantai klub entertainment. Padahal dirinya yang telah membunuh ayahnya, dan Yuan pun membunuh Chang Seng. Yuan berkata, aku sudah membalaskan dendammu. Karena tahu hal itu, Limo meleset menembaknya, dan Limo pun ditodong dari belakang dan ditembaki kaki dan tangannya. Yuan siap-siap menaruh pelatuknya, namun si Limo menangis tanpa entah karena apa ya, mungkin karena dihianati. Lalu polisi tersebut menembaki Yuan terlebih dahulu. Dan Limo pun selamat, dan Limo pun dibawa ke markas polisi untuk diadili. Cinta mereka pun berpisah sampai di sini. Keluar penjara pasti mereka melanjutin cintanya ya. Kalian tungguin saja cerita keduanya hanya di channel ini. Sampai di sini saja alur ceritanya, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, tak lupa gue doakan agar keluarga kalian semua selalu bahagia, amin.